Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Ari Damayanti dengan NIM 25111764105 dari Prodi Ilmu Hukum kelas 2025A. Di sini saya akan melanjutkan materi minggu lalu dari buku Ilmu Negara karya Suhino, yaitu pada zaman Yunani kuno. Dengan sekedar uraian yang lalu, sampailah kita pada pembicaraan mengenai salah satu pokok pembicaraan kita, yaitu asal mula negara. Maksudnya dengan cara bagaimanakah sesuatu bisa disebut negara itu terbentuk atau terjadi. Pemikiran ini telah dimulai sejak zaman Yunani kuno. Sarjana pertama yang mengarahkan pemikirannya ke arah itu adalah yang pertama Sokrates, meninggal pada tahun 399 sebelum Masehi. Menurut Sokrates, negara bukanlah semata-mata merupakan suatu keharusan yang bersifat objektif, yang asal mulanya berpangkal pada pekerti manusia. Sedang tugas negara adalah menciptakan hukum yang harus dilakukan oleh para pemimpin atau para penguasa yang dipilih secara seksama oleh rakyat. Disinilah tersimpul pikiran demokratis daripada Sokrates. Ia selalu menolak dan menentang keras apa yang dianggapnya bertentangan dengan ajarannya, yaitu menaati undang-undang. Sokrates meninggal karena dipaksa minum racun sebab dianggap merusak alam pikiran dengan kepandaiannya yang telah ada waktu itu. Dengan tidak meninggalkan apa-apa, baik tulisan-tulisan yang telah dibukukan ataupun yang masih berupa tulisan tangan. Bahwa Sokrates hidup dalam alam pemikiran tentang negara dan hukum adalah terutama berkat muridnya yang termasyhur, yaitu Plato. Karena Plato di dalam buku-buku karangannya memberikan tempat utama bagi gurunya, yaitu Sokrates. Dalam banyak hal, buku Plato bersifat tanya jawab, sedang jawaban-jawaban itu diutarakan menurut ajaran gurunya, yaitu Sokrates. Maka dengan demikian sampailah kita sekarang pada ahli pemikir besar tentang negara dan hukum yang dihasilkan oleh sejarah kenegaraan dari bangsa Yunani kuno. Bentuk negara Yunani kuno masih merupakan suatu polis. Terjadinya itu mula-mula hanya merupakan benteng di sebuah bukit yang makin lama makin diperkuat. Kemudian orang-orang lain yang juga ingin hidup dengan aman ikut menggabungkan diri bertempat tinggal di sekeliling benteng itu, minta perlindungan keamanan. Maka dengan demikian benteng itu dapat semakin meluas. Kelompok inilah yang kemudian dinamakan polis. Jadi, negara pada waktu itu tidaklah lebih dari suatu kota saja. Organisasi yang mengatur hubungan antara orang-orang yang ada di dalam polis itu tidak hanya mempersoalkan organisasinya saja, tetapi juga tentang kepribadian orang-orang di sekitarnya. Maka dalam keadaan yang demikian, ini sebetulnya tidak ada kepribadian daripada orang-orang yang ada dalam polis itu, karena di dalam segala hal selalu dicampuri organisasi yang mengatur polis. Oleh karena itu, polis dianggap identik dengan masyarakat dan masyarakat dianggap identik dengan negara atau organisasi yang masih berbentuk polis itu. Dengan demikian, maka dapatlah kita mengerti sekarang mengapa pada zaman Yunani kuno itu dapat dilaksanakan suatu sistem pemerintahan negara yang bersifat demokratis, yaitu negara Yunani pada waktu itu masih kecil, masih merupakan apa yang disebut polis atau city-state, negara kota. Persoalan di dalam negara dahulu itu tidaklah seruat dan berbelit-belit seperti sekarang ini. Lagi pula jumlah warga negaranya masih sedikit. Setiap warga negara, kecuali yang masih bayi, sakit ingatan, dan budak-budak belian, adalah orang minded yang selalu memikirkan tentang penguasa negara, cara memerintah, dan sebagainya. Kalau di atas telah beberapa kali dikatakan bahwa zaman Yunani kuno itu sudah dilaksanakan sistem pemerintahan demokrasi, itu yang dimaksud adalah demokrasi kuno atau demokrasi langsung. Artinya bahwa setiap orang warga negara itu dapat ikut secara langsung memerintah atau ikut secara langsung menentukan kebijaksanaan pemerintahan negara. Keadaan demikian inilah bangsa Yunani di dalam sejarah pemikiran tentang negara dan hukum menghasilkan ahli-ahli pemikir besarnya. Yang kedua, Plato. Plato adalah murid terbesar dari Sokrates. Ia hidup pada tahun 429 sampai dengan 347 sebelum Masehi. Pada tahun 389, ia membuka sebuah sekolah filsafat di Athena yang diberi nama Akademia. Selama 40 tahun ia mengajar pada sekolah tersebut, dan selama itu pula ia banyak menulis buku, maka berlainan dengan gurunya yaitu Sokrates. Plato banyak meninggalkan buku-buku karangannya. Buku-bukunya kebanyakan ditulis dalam bentuk tanya jawab, dan dalam percakapan itu gurunya Sokrates selalu mendapatkan tempat yang istimewa,
Dengan cara demikian, Socrates meskipun tidak meninggalkan tulisan-tulisan apapun, namanya dapat diabadikan dalam sejarah pemikiran tentang negara dan hukum. Buku-buku Plato yang terpenting di dalam sejarah pemikiran tentang negara dan hukum adalah Politenia atau Negara. Buku ini memuat ajaran-ajaran Plato tentang negara dan hukum. Buku ini kemudian dilanjutkan dalam bukunya yang lain yang diberi nama Politikos atau Ahli Negara. Dalam bukunya yang lain yang diberi nama Nomoi atau Undang-Undang. Ajaran-ajaran Plato tentang negara dan hukum dalam buku-bukunya tadi banyak dipengaruhi alam pikiran Plato dalam lapangan filsafat, bahkan sesungguhnya alam pikiran inilah yang melahirkan buku-bukunya tersebut. Maka sebelum membicarakan pokok-pokok ajaran Plato tentang negara dan hukum dalam buku-bukunya tersebut, baiklah kiranya dibicarakan terlebih dahulu secara singkat alam pikiran Plato dalam lapangan filsafat tersebut. Plato adalah pencipta daripada ajaran alam cita atau Indenleer, dan oleh karena itu menurut aliran filsafatnya yang disebut idealisme. Menurut ajaran Plato, maka hakikat kebenaran itu terdapat di dalam ide manusia. Segala sesuatu yang ada di luar diri manusia itu sebetulnya hanyalah merupakan bayangan saja daripada apa yang telah ada di dalam dunia ide manusia. Bentuk daripada benda-benda yang ada di luar diri manusia adalah tidak sama. Misalnya kuda, itu ada hitam, ada yang putih, ada yang besar, ada yang kecil, dan sebagainya. Tetapi meskipun demikian, kita telah mengetahui bahwa benda-benda atau kuda tersebut adalah sejenis. Sebabnya ialah karena bentuk yang murni dari benda baru. Benda itu sebenarnya bukanlah benda yang sama sekali baru, karena benda itu hanyalah sekedar mengingatkan kembali pada bentuknya yang murni yang sudah ada terlebih dahulu di dalam dunia idea. Atau karena jiwa manusia itu telah berada lebih dahulu dalam alam idea atau cita-cita murni, sebelum ia memasuki badan kita. Di sana ia melihat idea atau cita dari kuda, dan kemudian ia kenali kuda tersebut dalam bentuk yang kurang sempurna di dunia ini. Idea atau cita-cita itu adalah hal-hal yang sudah ada pada manusia waktu ia lahir. Mencari ilmu pengetahuan berarti menimbulkan kembali ingatan-ingatan, dan terbit dari kerinduan jiwa kita akan dunia idea di mana jiwa kita dulu berada. Dengan ajaran inilah, Plato menjadi ahli pemikir yang pertama menerima paham adanya alam tanpa benda, alam serba cita. Dan pikirannya atau ajarannya demikian timbul karena pengaruh pergaulannya Dan pikirannya atau ajarannya yang demikian itu timbul karena pengaruh pergaulannya dengan kaum sofis. Dengan demikian, ia beranggapan bahwa segala pengetahuan yang diperoleh hanya dengan melalui panca indera itu sifatnya adalah sangat relatif, karena pengetahuan yang sempurna itu hanya dapat dilahirkan dari alam rohaniah. Ajaran Plato tentang negara dan hukum. Ajaran Plato tersebut di atas nanti akan banyak pengaruhnya di dalam ajarannya tentang negara dan hukum. Misalnya di dalam ajarannya tentang tujuan negara. Plato mengatakan bahwa tujuan negara yang sebenarnya adalah untuk mengetahui atau mencapai atau mengenal ide yang sesungguhnya. Sedang yang dapat mengetahui atau mencapai ide yang sesungguhnya itu hanyalah ahli-ahli filsafat saja. Maka dari itu, pimpinan negara atau pemerintahan negara sebaiknya harus dipegang oleh ahli-ahli filsafat saja. Hal ini nanti akan dibuktikan secara dialektis oleh Plato di dalam ajarannya tentang bentuk-bentuk negara. Sekarang bagaimanakah ajaran Plato mengenai asal mula atau terbentuknya negara? Ajarannya adalah sangat sederhana. Menurut Plato, negara itu timbul atau ada karena adanya kebutuhan dan keinginan manusia yang beraneka macam, yang menyebabkan mereka harus bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan mereka. Karena masing-masing orang itu secara sendiri-sendiri tidak mampu memenuhi kebutuhannya. Karena itu sesuai dengan kesangkapannya masing-masing, tiap-tiap orang itu mempunyai tugas sendiri-sendiri dan bekerja sama untuk memenuhi kepentingan mereka bersama. Kesatuan mereka inilah yang kemudian disebut masyarakat atau negara. Tentang hakikat negara. Mengenai hal ini, Plato mengatakan bahwa luas negara itu harus diukur atau disesuaikan dengan dapat atau tidaknya, mampu atau tidaknya negara memelihara kesatuan di dalam negara itu. Oleh karena itu, yang kemudian disebut masyarakat atau negara. Mengenai bentuk-bentuk negara, hal ini sebetulnya masuk di dalam pembicaraan mengenai klasifikasi negara. Tetapi mengingat karena dalam hal ini pun Plato banyak memasukkan pengaruh ajaran filsafatnya, maka kiranya tidak terputus-putus di dalam kita membicarakan ajaran Plato ini. Baiklah, soal ini kita bicarakan di sini.
Sebelum Plato mengemukakan ajarannya tentang bentuk-bentuk negara, didahului dengan mengemukakan suatu pertanyaan. Sebelum Plato mengemukakan ajarannya tentang bentuk-bentuk negara, didahului dengan mengemukakan suatu pertanyaan. Ilmu negara itu pertama-tama harus mengemukakan suatu soal yang bersifat kesusilaan, keadilan, agar manusia dapat mencapai kebahagiaan. Dan satu soal yang diajukan oleh Plato ialah, dapatkah orang jahat itu berbahagia? Karena meskipun di mana-mana telah diajarkan tentang kesusilaan, kebajikan, keadilan, toh tentu masih ada orang yang tidak mau melaksanakannya. Yang meskipun demikian, orang-orang jahat itu sendiri dapat juga menganjurkan kepada orang-orang lain untuk berbuat baik. Ingat saja akan kata-kata pepatah, sapu kotor itu tetapi dapat juga membersihkan. Pemecahan soal yang diajukan Plato itu dapat dicari dan dikemukakan uraiannya mengenai bentuk-bentuk negara. Menurut Plato, ada 5 macam bentuk negara yang sesuai dengan sifat-sifat tertentu daripada jiwa manusia. Bentuk daripada sesuatu negara itu tidak dapat hidup atau bertahan kekal oleh karena sifat-sifat jiwa manusia yang merupakan dasar-dasar kehidupan yang prinsipal yang dijalankan sejauh mungkin itu untuk merubah keadaan mereka menjadi buruk dan akhirnya memusnahkan mereka sendiri. Perubahan keadaan ini mempengaruhi secara langsung terhadap bentuk negara. Mengapa demikian? Sebabnya ialah bahwa sesungguhnya bentuk daripada suatu negara itu ditentukan oleh bentuk pemerintahannya, sedangkan bentuk pemerintahan itu ditentukan oleh sifat daripada orang-orang yang memegang pemerintahan. Selanjutnya, sifat daripada orang-orang itu ditentukan oleh sifat jiwa manusia yang merupakan dasar kehidupan yang prinsipal. Dengan demikian, dapatlah dimengerti bahwa orang yang adil adalah orang yang budiman dan orang baik, sedangkan orang yang tidak adil adalah orang yang jahat dan tidak berpengetahuan. Ini adalah pencerminan daripada jiwa yang baik akan memerintah baik, sedang jiwa yang jahat akan memerintah buruk. Jadi dengan demikian, sifat kejiwaan manusialah yang sesungguhnya menentukan sikap dan perbuatan manusia. Sekarang marilah kita coba memahami ajaran Plato tentang bentuk-bentuk negara. Menurut Plato, puncak daripada bentuk negara itu adalah aristokrasi. Ini adalah bentuk negara di mana pemerintahannya dipegang oleh para cerdik pandai yang dalam menjalankan pemerintahannya itu berpedoman pada keadilan. Disinilah para budiman itu memerintah sesuai dengan pikiran keadilan. Segala sesuatu ditujukan untuk kepentingan bersama agar keadilan dapat merata. Tetapi sesuai dengan sifat-sifat jiwa manusia yang selalu berubah, pemerintahan seperti ini tidak dapat bertahan lama, karena golongan yang memegang pemerintahan itu lebih condong kepada keinginan untuk mencapai kemasyhuran dan kehormatan daripada keadilan. Perubahan ini mungkin juga terjadi pada anak keturunannya, karena mereka mendapatkan kekuasaan itu secara mudah, maka lalu kurang bertanggung jawab. Maka memegang pemerintahan itu tidak ditujukan untuk kepentingan umum, melainkan hanya untuk memenuhi kepentingan mereka sendiri, sedangkan kepentingan lainnya diabaikan. Maka apabila pemerintahan aristokrasi itu tidak lagi dijalankan untuk kepentingan umum dan tidak lagi berpedoman pada keadilan karena keburukan telah melanda mereka dan merubah keadaan, terjadilah perubahan dari aristokrasi menjadi demokrasi. Di dalam demokrasi ini segala tindakan daripada penguasa hanya dilaksanakan dan ditujukan untuk kepentingan si penguasa itu tersendiri. Kekayaan dan pendapatan negara digunakan untuk kepentingan mereka sendiri, menjadi milik sendiri. Oleh karena itu kemudian kekuasaan negara jatuh dan dipegang oleh kaum hartawan, dan ini menimbulkan milik pribadi atau milik partikular, sehingga di dalam masyarakat yang mendapat penghormatan hanya mereka yang kaya-kaya saja. Akhirnya malahan diadakan undang-undang yang menentukan bahwa yang dapat atau berhak memegang pemerintahan itu hanyalah orang-orang yang kaya saja. Sifat jiwa orang-orang yang memegang pemerintahan ini mempengaruhi sifat pemerintahannya, dan sifat dengan berubahnya sifat pemerintahannya itu mengakibatkan berubahnya bentuk negara dari demokrasi menjadi oligarki. Dalam pemerintahan oligarki ini, maka orang-orang yang memegang pemerintahan, yaitu orang-orang yang kaya-kaya tadi, mempunyai hasrat atau kecenderungan ingin lebih kaya lagi. Keadaan ini menimbulkan kemelaratan umum. Oleh karena itu, lalu sebagian besar daripada anggota masyarakat terdiri daripada orang-orang miskin, sedangkan tekanan dari pihak penguasa semakin bertambah berat. Maka setelah rakyat yang sebagian besar terdiri dari orang-orang miskin itu menyadari keadaannya, bersatulah mereka memberontak melawan para hartawan yang memegang pemerintahan.
Setelah pemerintahan negara pindah ke tangan rakyat, maka tentunya yang diperhatikan adalah kepentingan-kepentingan rakyat, kepentingan umum. Negara di mana pemerintahannya itu dipegang oleh rakyat dan kepentingan umumlah yang diutamakan, dinamakan demokrasi. Dalam pemerintahan demokrasi ini, prinsip yang diutamakan adalah kemerdekaan dan kebebasan. Tetapi akhirnya karena kemerdekaan dan kebebasan ini sangat didewakan, timbullah penyalahgunaan, timbullah kemerdekaan dan kebebasan yang tidak terbatas. Orang ingin merdeka semerdeka-merdekanya, ingin sebebas-bebasnya. Keadaan ini disebut anarki, yaitu keadaan di mana setiap orang dapat berbuat sesuka hatinya. Orang tidak lagi mau diatur, tidak lagi mau diperintah karena orang ingin mengatur dan memerintah dirinya sendiri. Maka keadaan lalu menjadi kacau balau. Dalam keadaan demikian ini dikehendaki timbulnya pemimpin yang keras, yang kuat, yang dapat mengatasi kekacauan itu. Maka lalu dicari seseorang yang dianggap mempunyai bakat pimpinan untuk diserahi memegang pemerintahan. Jadi sekarang pemerintahan hanya dipegang oleh satu orang saja. Dalam keadaan demikian, hasrat daripada penguasa adalah menjaga supaya tidak ada persaingan terhadap dirinya. Dan untuk ini penguasa tidak segan-segan mengasingkan atau menyingkirkan semua musuh-musuhnya atau saingannya. Tindakan demikian ini adalah jauh daripada keadilan. Negara yang berperintahan demikian disebut tirani. Pemerintahan yang demikian adalah pemerintahan yang sangat jauh dari cita-cita keadilan. Sebab orang tiran itu selalu berusaha menekan rakyatnya. Dengan ajarannya di atas, Plato telah membuktikan melalui jalan dialektika bahwa aristokrasilah yang merupakan pemerintah terbaik, karena hanya keadilanlah yaitu suatu susunan pemerintahan dari dan dijalankan oleh orang-orang yang berbakat dan bijaksana, yang dapat membawa kebahagiaan. Mereka inilah yang dapat mencapai tujuan negara, yaitu mencapai ide yang sesungguhnya. Disinilah Plato memasukkan pengaruh ajaran filsafatnya. Sedangkan yang terjelek adalah tirani. Hal ini kecuali apa yang telah diuraikan di atas oleh Plato dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut. Kehidupan jiwa seorang tiran sebagai makhluk yang paling tak berbahagia, maka tampaklah seorang penjahat sejati yang hendak memuaskan segala keinginannya. Meskipun seorang tiran berada di puncak kekuasaannya, ia menjadi mangsa dari semua hasratnya. Karena itu hidupnya ia lebih sengsara daripada rakyatnya sendiri yang diperintahnya. Ia mempunyai negara yang diperintahnya itu. Tiada keadaan dapat dipikirkan oleh yang lebih menyedihkan daripada seorang tiran. Sebab ia senantiasa berhadapan dengan keinginan-keinginannya yang makin lama makin tambah besar. Oleh karena itu, ia menciptakan keadaan yang sebaliknya daripada apa yang diinginkannya. Karena tingkah lakunya itu, ia tidak dapat mempercayai orang-orang lain lagi, bahkan terhadap dirinya sendiri. Ia hidup dalam keadaan tak berdaya, selalu digedak oleh ketakutan. Dapatkah ia mempercayai orang-orang yang menjaganya? Sebab barang siapa yang tidak menyegani orang lain, tidak akan disegani oleh orang lain pula, dan takut akan dihancurkan oleh dalil-dalilnya sendiri. Sewaktu ia makan dan minum, ia takut akan diracuni orang. Sewaktu ia beristirahat dan tidur, ia akan disergap dan dibunuh oleh orang lain. Ia tidak dapat bergerak dengan leluasa. Bukanlah orang yang demikian itu menjadi contoh yang terbaik betapa orang yang mengejar kejahatan itu tidak berbahagia, melainkan menjadi orang yang sangat merana hatinya. Demikianlah Plato menggambarkan seorang tiran, yang tidak satupun dari perasaan hatinya itu disembunyikan. Dan kini kiranya dimaksudkan untuk menjelaskan jalan dialektikanya yang menunjukkan bahwa tiranilah yang merupakan negara terjelek, sedangkan yang terbaik adalah aristokrasi. Plato juga mengadakan penggolongan orang-orang yang ada di dalam negara itu atas 3 golongan. Ini berhubungan dengan pendapatnya mengenai asal mula negara, yaitu bahwa negara terjadi karena adanya kebutuhan dan keinginan manusia yang beraneka macam yang tidak mungkin dipenuhi tanpa orang itu mengadakan kerjasama. Dari sini lalu ditarik persamaannya antara sifat-sifat negara dan sifat-sifat manusia yang menghasilkan 3 macam sifat, yaitu 1. Sifat kepandaian atau pikiran, 2. Sifat keberanian, dan ketiga, sifat akan adanya kebutuhan yang beraneka macam. 3 sifat inilah yang menghasilkan atau mengakibatkan timbulnya 3 golongan orang-orang di dalam negara khayalan Plato, yaitu 1. Orang golongan penguasa. Ini adalah golongan yang memerintah, yang mana golongan ini hendaknya terdiri dari golongan orang-orang pandai, ahli-ahli pikir, dan ahli filsafat. 2. Golongan tentara. Ini adalah orang yang menjaga keselamatan negara yang harus mendapatkan didikan khusus untuk menjalankan tugasnya itu, dan untuk ini pertama-tama dibutuhkan adanya siasat keberanian. 3. Golongan pengusaha atau pekerja. Ini adalah golongan yang bertugas memenuhi kebutuhan-kebutuhan benda atau material daripada orang-orang yang hidup di dalam negara.
Dalam uraian di atas ini telah diketahui bahwa Plato adalah seorang idealis, maka aliran filsafatnya dinamakan idealisme. Pula telah diketahui ajaran Plato tentang bentuk-bentuk negara yang disebutkan ada 5 macam bentuk negara. Dari ajaran Plato tersebut, yang merupakan keanehan ialah bahwa ajaran Plato itu dapat dengan mudah kalau dipraktekkan dalam negara yang oleh Plato dianggap yang paling buruk, yaitu dalam bentuk tirani. Tetapi di dalam ajaran-ajarannya yang lebih lanjut, Plato agaknya mengadakan perubahan pikiran, karena ia tidak saja hanya memperhatikan tentang apa yang dicita-cita, tetapi di samping itu ia juga mengutamakan dunia panca indera atau kenyataan, dan mulai mempersoalkan keadaan yang senyatanya menurut syarat-syarat tertentu. Di dalam bukunya yang bernama Politikos atau Ahli Negara, Plato menyelidiki soal-soal pemerintahan. Di sini ia membedakan seorang penguasa yang dicita-citakan dari seorang ahli negara. Seorang ahli negara yang baik, yang sejati harus berpendirian sesuai dengan politika dan harus berusaha ke arah kebajikan. Seandainya ia mengetahui segala sesuatu, maka undang-undang negara serta adat kebiasaan itu sudah tidak diperlukan lagi. Seperti halnya dalam negara yang sejati, tetapi oleh karena ia tidak demikian halnya, maka undang-undang negara dan adat kebiasaan itu sangat penting peranannya. Karena ini dianggap sebagai suatu pernyataan dari kehendaknya, dari pengalaman-pengalaman yang bersifat kritis. Pendapat Plato yang demikian ini kemudian menimbulkan pembagian baru daripada bentuk-bentuk pemerintahan. Dan dalam pembagian ini ia mempergunakan kriteria, ukuran, atau dasar. 2 hal. 1. Jumlah orang yang memegang pemerintahan. Yang kedua, relasi atau hubungan antara penguasa dengan perundang-undangan. Dalam arti di dalam negara itu ada undang-undang ataukah tidak. Kalau dalam negara itu ada undang-undang untuk pemerintahan, maka monarki adalah merupakan bentuk yang paling baik. Di sini pemerintahan itu hanyalah dipegang oleh satu raja, tetapi diatur dengan undang-undang. Kemudian bentuk aristokrasi dan akhirnya bentuk demokrasi. Sedangkan kalau dalam negara itu tidak ada undang-undangnya, maka bentuk yang paling baik adalah demokrasi. Sesudah itu oligarki dan akhirnya tirani. Yang terakhir ini merupakan bentuk yang terburuk, karena tirani merupakan pemerintahan sewenang-wenang yang murni. Sedang demokrasi yang terikat oleh perundang-undangan itu menurut Plato adalah lemah dan tidak dapat dilaksanakan dengan baik, karena tidak mempunyai kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang. Dalam bukunya Nomoi atau Undang-Undang, kelihatan dengan jelas bahwa ajaran Plato tentang negara dan hukum berbelok arah dari dunia cita-cita kepada dunia kenyataan, dari idealisme kepada realisme, meskipun realisnya itu tidak mampu mendesak seluruhnya kepada idealismenya. Dalam waktu hidupnya, ajaran-ajaran Plato itu hanya dianggap sebagai permainan pikiran saja dari kaum penganggur. Tetapi dalam zaman-zaman kemudian, terlebih setelah Plato meninggal dunia, ajaran-ajarannya itu mempunyai nilai dan arti yang maha besar. Sepertinya nanti pada abad-abad pertengahan, ajaran-ajarannya itu dapat mengangkat manusia ke tingkat penghidupan yang lebih tinggi. Selain itu, memang banyak persamaannya antara negara yang dicita-citakan Plato dengan negara dari Gereja Katolik dalam abad pertengahan. Yang ketiga, Aristoteles. Aristoteles adalah murid terbesar daripada Plato. Ia hidup antara tahun 384 sampai 322 sebelum Masehi. Ia adalah putra dari Nikomakus, seorang tabib pribadi pada istana Raja Makedonia. Pada waktu itu, ia berusia 17 tahun. Ia pergi ke Athena dan menjadi murid Plato. Pernah ia pada tahun 342 sebelum Masehi diberi tugas yang maha berat tetapi mulia oleh Raja Filipus untuk mendidik putranya Iskandar Zulkarnain atau Alexander the Great. Yang di kemudian hari beliau ini menciptakan imperium atau kerajaan dunia. Meskipun Aristoteles adalah murid terbesar daripada Plato, namun di dalam banyak hal terdapat perbedaan-perbedaan yang sangat besar. Perbedaan-perbedaan ini timbul karena pengaruh keadaan dan pada waktu hidupnya. Terutama pada waktu kedua sarjana itu menulis ajaran-ajarannya. Perbedaan ini antara lain, Plato di dalam ajaran-ajarannya masih mencampur adukan sesuatu pokok penyelidikannya. Sedangkan kalau Aristoteles telah memisahkannya, yaitu tentang keadilan ditulis dalam bukunya yang diberi nama Etika, dan tentang negara yang dalam bukunya bernama Politika. Sebenarnya isi daripada kedua buku itu adalah sangat berlainan, tetapi Aristoteles dianggap atau dimaksudkan sebagai suatu rangkaian, yaitu Etika merupakan pengantar daripada Politika, sebab kesusilaan itu juga mengutamakan manusia sebagai warga dari suatu negara dan bukan sebagai manusia itu sendiri.
Selanjutnya, kalau Plato adalah pencipta idealisme, yaitu yang memandang bahwa benda-benda yang ada di luar diri manusia yang dapat dilihat atau ditangkap dengan panca indera itu adalah sebagai bayangan saja daripada benda-benda dalam bentuknya yang murni yang berada di dunia lain, yaitu dunia cita-cita atau dunia idea. Sedangkan kalau Aristoteles adalah seorang pencipta daripada ajaran realisme. Aristoteles melihat kenyataan cara berpikir Plato, yaitu dari idealisme kepada realisme. Tetapi karena Aristoteles kemudian ingin menyelidiki sifat-sifat umum daripada segala-galanya yang ada di dunia ini, maka timbullah ajaran ilmu pengetahuan baru, yaitu prima philosophia, suatu ajaran filsafat yang pertama mencari hakikat yang dalam daripada apa yang ada, jadi mencari makna keadaan. Oleh karena itu, filsafatnya adalah merupakan suatu ajaran tentang kenyataan atau ontologi, suatu cara berpikir yang realistis. Jadi, menurut Aristoteles, hakikat daripada sesuatu benda itu berada pada badannya itu sendiri. Hakikat atau bentuk daripada suatu benda itu berada pada zat, sehingga orang harus mencari kesatuan objektif dalam bentuk yang banyak itu. Benda itu adalah semata-mata suatu substansi. Jenisnya adalah merupakan suatu hal yang berada di tempat kedua. Walaupun demikian, banyak yang umum itu tidak berdiri sendiri, tetapi ia berada pada benda yang khusus. Yang umum itu adalah menurut nilai dan tingkatannya yang pertama, dan yang benda sebenarnya untuk diketahui. Dengan perbedaan ajaran filsafatnya yang demikian itu, maka berakibat perbedaan yang tegas antara ajaran Plato dan ajaran Aristoteles tentang negara dan hukum. Aristoteles tidak membedakan antara dunia cita-cita dan dengan dunia gejala-gejala, tetapi pikirannya ditujukan langsung kepada kenyataan sebenarnya daripada dunia panca indera. Dengan demikian, kiranya akan dapat tercapai hal-hal yang bersifat umum daripada barang-barang yang khusus yang tidak terhitung banyaknya itu. Seperti juga Plato, Aristoteles pun beranggapan bahwa negara itu dimaksudkan untuk kepentingan warga negaranya, supaya mereka itu dapat hidup dengan baik dan bahagia. Jadi, menurut Aristoteles, negara itu merupakan suatu kesatuan, yang tujuannya untuk mencapai kebaikan yang tertinggi, yaitu kesempurnaan diri manusia sebagai anggota daripada negara. Dengan demikian, Aristoteles telah menjadi seorang realistis, sedangkan kalau Plato adalah seorang idealistis. Hal yang demikian ini akan dapat kita pahami bila kita melihat dan memperhatikan keadaan, yaitu bahwa Plato menciptakan filsafatnya itu dalam keadaan alam demokrasi, di mana orang selalu mencari jalan untuk mencapai keadilan. Sedangkan kalau Aristoteles menciptakan filsafatnya itu dalam keadaan alam kerajaan dunia, di mana rakyat yang dulunya merdeka itu dikuasai oleh seorang penguasa asing yang memerintah dan dengan kekuasaan tak terbatas. Jadi dengan demikian, seandainya unsur etis yang harus merupakan dasar untuk pikiran yang universalitas tentang negara dan hukum itu dijadikan bagian daripada ilmu negara, maka hal itu harus pula dijadikan ukuran bagi perbuatan-perbuatan juga bagi pemerintah atau penguasa. Hal ini kiranya akan tidak mungkin, karena akan dilarang oleh penguasa dari kerajaan yang absolut itu. Lebih-lebih jika kekuasaan pemerintahan yang ada itu merupakan kekuasaan asing. Maka dari situ sistematik buku Aristoteles adalah sangat berlainan dengan sistematik buku Plato. Dalam bukunya Politika, Aristoteles mengatakan bahwa negara itu merupakan suatu persekutuan yang mempunyai tujuan tertentu. Cara berpikir yang bersifat analitis dalam bukunya Etika dilanjutkan dalam bukunya Politika untuk dapat menerangkan asal mula dan perkembangan negara. Menurut Aristoteles, negara terjadi karena penggabungan keluarga-keluarga menjadi satu kelompok yang lebih besar. Kelompok itu bergabung lagi hingga menjadi desa, dan desa ini bergabung lagi, demikian seterusnya hingga timbul negara, yang sifatnya masih merupakan suatu kota atau polis. Desa yang sesuai dengan kodratnya adalah desa yang bersifat genealogis, yaitu desa yang berdasarkan keturunan. Dengan demikian, menurut Aristoteles, adanya negara itu sudah menurut atau berdasarkan kodrat. Manusia sebagai anggota keluarga menurut kodratnya tidak dapat dipisahkan dari negara, sebab manusia itu adalah makhluk sosial atau zoon politikon. Maka dari itu tidak dapat dipisahkan dari masyarakat atau negara. Pada dasarnya manusia itu sendiri merupakan binatang atau dewa yang menjadi baik karena pergaulannya di dalam masyarakat atau di dalam negara, sebab dasar negara adalah keadilan.
Kemudian daripadanya timbul kebutuhan yang bersifat kebendaan untuk dapat mencapai kebahagiaan. Bahwasanya Aristoteles memandang kesusilaan itu sebagai bagian daripada kehidupan negara adalah karena ia beranggapan bahwa negara itu hanya persekutuan negara. Yang dimaksudkan di sini adalah hanya kebahagiaan duniawian saja. Kebahagiaan akhirat tidak disinggung-singgung. Sedangkan kebahagiaan seseorang sangat tergantung pada kebahagiaan negara. Jadi manusia hanyalah dapat berbahagia apabila ia berada di dalam negara dan hidup bernegara, karena manusia itu selalu membutuhkan bantuan manusia lain untuk memenuhi kebutuhannya. Dengan demikian, maka dalam perimbangan antara manusia dengan negara, negaralah yang primer, negaralah yang diutamakan. Sebab kalau kepentingan negara terpelihara dan terpenuhi dengan baik, dengan sendirinya kepentingan manusia sebagai warga negara akan demikian pula keadaannya. Paham yang mengutamakan kepentingan negara atau masyarakat ini disebut kolektivisme. Jadi pendapat Aristoteles mengenai susunan dan hakikat negara atau masyarakat adalah bahwa negara itu merupakan suatu kesatuan, suatu organisme, yaitu suatu keutuhan yang mempunyai dasar-dasar hidup sendiri. Dengan demikian negara itu selalu mengalami timbul, berkembang, pasang surut, dan kadang-kadang mati. Dus sama halnya dengan keadaan manusia, binatang, atau tumbuh-tumbuhan. Manusia atau individu hanyalah merupakan bagian saja daripada organisme tadi, dan yang tidak mempunyai dasar hidup sendiri serta tidak dapat terlepas dari kesatuannya tadi, yaitu negara. Oleh karena yang merupakan keutuhan itu adalah negara, sedang manusia itu hanya merupakan bagian saja daripadanya yang tidak dilepaskan. Maka yang mempunyai kedudukan utama adalah negara. Negara menguasai seluruh segi-segi kehidupan, segala hal diatur oleh negara. Dengan demikian kekuasaan negara adalah absolut. Dan nasib warga negara itu tergantung daripada nasib negaranya. Bila negaranya makmur, maka warga negaranya juga akan makmur. Siapakah sekarang yang harus memegang kekuasaan negara itu? Jawaban atas pertanyaan ini dicari dengan menentukan siapakah sesungguhnya yang dimaksudkan warga negara itu. Tetapi ingat bahwa yang dimaksud dengan negara di sini adalah negara model. Maka dalam hal ini kaum buruh bukanlah warga negara, jadi negara model. Demikian pula anak-anak, bahkan wanita, apalagi budak belian. Semua itu bukan warga negara daripada negara model. Sebab yang dianggap sebagai warga negara hanyalah mereka yang tidak usah bekerja untuk diri sendiri, dan karena itu adalah orang-orang merdeka. Apakah yang dimaksud dengan negara model itu? Ini adalah negara yang bertujuan untuk menyelenggarakan kepentingan umum. Maka dari itu harus dibedakan dengan negara-negara yang lain. Dapatnya membedakan ini setelah mengetahui kemungkinan-kemungkinan daripada bentuk negara. Maka dengan demikian sampailah pada uraian mengenai bentuk-bentuk negara. Mengenai jenis bentuk-bentuk negara, Aristoteles membedakan dalam 3 jenis bentuk, yang kemudian tiap-tiap jenis itu dibagi lagi menjadi 2. Adapun yang digunakan sebagai kriteria dalam menguraikan bentuk-bentuk negara ini ada 2 hal, yaitu pertama, jumlah orang yang memegang pemerintahan. Maksudnya pemerintahan itu hanya dipegang oleh satu orang saja ataukah oleh beberapa orang. Jadi oleh golongan kecil saja ataukah oleh pada prinsipnya seluruh rakyat jadi golongan terbesar. Yang kedua, sifat atau tujuan pemerintahannya. Maksudnya pemerintahan itu ditunjukkan untuk kepentingan umum, ataukah pemerintahan itu hanya ditunjuk untuk kepentingan para penguasa saja. Berdasarkan 2 kriteria tersebut, maka menurut Aristoteles didapatkan bentuk-bentuk negara, yaitu negara di mana pemerintahannya hanya dipegang oleh satu orang saja. Jadi kekuasaannya itu hanya terpusat pada satu tangan. Ini dibedakan lagi menjadi berdasarkan sifatnya, yaitu 1. Negara di mana pemerintahannya hanya dipegang oleh satu orang saja, dan pemerintahannya itu ditunjukkan untuk kepentingan umum. Jadi ini yang bersifat baik. Negara ini disebut monarki. Yang kedua, negara di mana pemerintahannya hanya dipegang oleh satu orang saja, tetapi pemerintahannya itu hanya ditujukan untuk kepentingan penguasa itu sendiri. Ini yang bersifat jelek. Negara ini disebut tirani. Yang kedua, negara di mana pemerintahannya itu dipegang oleh beberapa orang, jadi oleh segolongan kecil saja. Di sini pun sesungguhnya kekuasaan negara itu dipusatkan, tetapi tidak pada satu orang, melainkan pada satu organ atau badan yang terdiri dari beberapa orang. Ini dibedakan lagi berdasarkan sifat-sifatnya, yaitu yang pertama, negara di mana pemerintahannya itu dipegang oleh beberapa orang, dan sifatnya itu baik, karena pemerintahannya itu ditujukan untuk kepentingan umum. Negara ini disebut aristokrasi. Yang kedua, negara di mana pemerintahannya itu dipegang oleh beberapa orang, tetapi sifatnya itu jelek, karena pemerintahannya itu hanya ditujukan untuk kepentingan mereka, si pemegang pemerintahan itu sendiri. Negara ini disebut oligarki.
Yang ketiga, negara di mana pemerintahnya itu dipegang oleh rakyat. Yang dimaksud bahwa pemegang pemerintahan itu ada prinsipnya adalah rakyat itu sendiri, setidak-tidaknya oleh golongan besar daripada rakyat. Ini dibedakan lagi berdasarkan sifatnya. Yang pertama, negara di mana pemerintahannya itu dipegang oleh rakyat dan sifat pemerintahnya itu adalah baik, karena memperhatikan kepentingan umum atau rakyat. Negara ini disebut republik atau republik konstitusional. Yang kedua, negara di mana pemerintahannya itu dipegang oleh rakyat tetapi bersifat pemerintahannya itu adalah jelek, karena pemerintahannya hanya ditujukan kepada kepentingan si pemegang kekuasaan saja. Meskipun dalam negara ini dikatakan bahwa pemerintahan itu dipegang oleh rakyat, tetapi dalam prakteknya pemerintahan itu hanya dipegang oleh orang-orang tertentu saja. Negara ini disebut demokrasi. Bentuk-bentuk itu menurut Aristoteles semuanya adalah mungkin, karena masing-masing dapat mencapai keadilan sekedarnya. Tetapi soalnya sekarang apakah keadilan itu? Sebab kadang-kadang orang mengira bahwa ia telah berlaku adil karena ia telah berikhtiar berlaku adil. Dan bagaimanakah orang harus melaksanakan keadilan? Sebab bukankah seseorang yang berdaulat itu menjadi seorang tiran? Dan kalau toh dalam negara itu ada undang-undangnya, bukanlah bahwasanya undang-undang itu hanya berasal dari golongan tiran ataukah golongan oligark atau golongan demokrat. Jadi di manakah kekuasaan negara itu harus berada? Menurut Aristoteles, kekuasaan negara itu harus berada pada tangan golongan warga negara atau rakyat, yang merupakan suatu kesatuan, dan semuanya mempunyai kecerdasan dan kebajikan yang cukup, di mana kelebihan dan kekurangan saling berimbang. Inilah keadilan, yaitu terlaksananya kepentingan umum. Kemudian soal kedaulatan pemerintahan itu biasanya dilaksanakan oleh seseorang atau golongan berdasarkan undang-undang. Undang-undang biasanya samar-samar karena bersifat umum, dan biasanya menghendaki keputusan atau pengesahan dari seseorang. Tetapi bukankah bahwa orang itu dapat dipengaruhi oleh hawa nafsunya atau kepentingannya sendiri? Maka undang-undang yang berakar pada tata susila adalah lebih kuat dan lebih stabil daripada undang-undang yang tertulis. Karena undang-undang yang pertama adalah menuju penghidupan yang sempurna. Penghidupan yang sempurna adalah penghidupan yang menuju kebajikan. Orang tak dapat merasa berbahagia apabila ia tidak berbuat atau berlaku baik. Demikianlah pendapat Aristoteles bahwa menaklukkan negara-negara tetangga dengan kemauannya atau tidak adalah perbuatan yang tidak syah dan merupakan politik pemerintahan yang tidak bijaksana. Tetapi suatu negara harus tahu membela diri. Dengan pendapatnya yang demikian ini tersimpul konsekuensi dari pendiriannya bahwa republik konstitusional adalah merupakan bentuk negara yang terbaik. Karena pemerintahannya dijalankan oleh seseorang atau beberapa orang saja, akan besar kemungkinannya terdapat kekeliruan dalam mengambil keputusan. Karena keputusan itu mungkin dipengaruhi oleh rasa marah, benci, dendam, atau nafsunya. Tetapi kalau pemerintahan itu dipegang oleh seluruh rakyat atau golongan terbesar daripada rakyat, keputusan yang diambil atas dasar sifat marah dan sebagainya itu tadi akan sedikit sekali kemungkinan terjadi. Lain daripada itu, Aristoteles berpendapat bahwa tidak ada pemerintahan yang bersifat pribadi. Lain daripada itu, Aristoteles berpendapat bahwa tidak ada pemerintahan yang bersifat abadi, karena di dalam tiap-tiap bentuk pemerintahan itu di dalamnya telah mengandung benih-benih perkosaan diri atau semacam revolusi. Hal ini tidak dapat dihindarkan, oleh karena memang sudah merupakan pembawaan daripada sifat-sifat manusia. Sebagai contohnya, misalnya ada golongan yang menghendaki adanya persamaan atau antara sesama manusia, karena mereka merasa atau menganggap dirinya sama dengan orang lain, baik dalam kecakapannya maupun kemampuannya. Tetapi sebaliknya ada pula golongan yang menghendaki atau menginginkan adanya perbedaan, karena mereka merasa atau menganggap dirinya tergolong orang yang istimewa, merasa dirinya lebih tinggi daripada orang lain, maka mereka lalu meminta keistimewaan dalam perlakuan yang dilakukan terhadap mereka. Jadi pokoknya mereka ingin berbeda dari orang-orang lain. Selanjutnya kita harus ingat bahwa tiap-tiap bentuk pemerintahan itu tidak dapat memuaskan bagi setiap orang. Artinya bahwa setiap orang tidak selalu merasa diperlakukan adil. Jadi tentu ada golongan yang merasa bahwa mereka itu tidak mendapatkan keadilan. Jadi merasa diperlakukan tidak adil. Golongan mereka inilah yang merupakan benih-benih perkosaan diri atau revolusi yang setiap waktu dapat meletus jika ingin menggulingkan pemerintahan yang ada dan kemudian menggantikannya. Ini pula sebabnya tidak ada bentuk pemerintahan yang kekal abadi. Hanya saja dalam negara yang berbentuk republik konstitusional, benih-benih tersebut sangat kecil sekali adanya. Dalam pelaksanaannya pun akan
mengalami kesukaran, karena hal-hal yang demikian itu adalah berarti perkosaan atau revolusi terhadap dirinya sendiri. Oleh sebab itu, negara yang berpemerintahan republik konstitusional merupakan yang terbaik. Teori perkosaan diri atau revolusi ini nanti lebih tegas terdapat di dalam ajaran Polybus yang nanti akan dibicarakan di bawah. Jadi menurut Aristoteles, bentuk negara yang terbaik itu adalah republik konstitusional. Hal ini adalah berlainan dengan pendapat Plato yang mengatakan bahwa yang terbaik adalah aristokrasi, atau berbeda pula dengan pendapat Thomas Aquinas, seorang sarjana abad pertengahan yang dapat terpengaruh oleh ajaran Aristoteles. Sebab menurut Aquinas, bentuk yang terbaik adalah monarki. Hal ini semua disebabkan karena perbedaan dalam hipotesa tentang tujuan negara. Menurut Aristoteles, tujuan negara adalah kesempurnaan diri manusia sebagai anggota masyarakat. Di sini yang diutamakan adalah masyarakat, sebab kebahagiaan manusia tergantung daripada kebahagiaan masyarakat. Jadi dengan singkat, tujuan negara adalah kepentingan umum. Sedang kalau menurut Plato, tujuan negara adalah mengetahui atau mencapai ide yang sebenarnya. Thomas Aquinas lain lagi pendapatnya. Menurut beliau, tujuan negara adalah mengesahkan adanya kesatuan. Akan tetapi pendapat Aristoteles yang mengatakan bahwa negara atau masyarakat itu merupakan bagian yang tertinggi dalam abad-abad berikutnya akan mendapatkan penilaian lain dari sarjana berikutnya, ialah Epicurus. Yang keempat, Epicurus. Berlainan dengan keadaan pada waktu hidupnya Aristoteles, yaitu ketika sedang jaya-jayanya kerajaan Tunis dari Raja Alexander the Great, maka Epicurus hidup tahun 342 sampai 271 sebelum Masehi. Ketika kerajaan dunia dari Raja Alexander the Great tersebut jatuh. Setelah Alexander the Great wafat pada tahun 323 sebelum Masehi, sebagai akibatnya negara Yunani terpecah belah. Keadaan ini nanti akan berlangsung terus sampai negara Yunani itu menjadi bagian dari kerajaan dunia Romawi. Karena keadaan tersebut, maka Epicurus telah menciptakan aliran baru dalam dunia filsafat yang ajarannya tentang negara dan hukum berdasarkan atas keadaan yang telah berubah itu. Karena keadaan negara yang telah terpecah belah itu, maka sifat hubungan antara manusia dengan negara berubah. Kalau dulu diajarkan oleh Aristoteles bahwa yang merupakan bagian terpenting itu adalah negara atau masyarakat, maka orang-orang mulai bersikap asuh tak acuh. Maka sekarang orang mulai bersikap acuh tak acuh. Manusia sebagai individu dan negara mulai terasing satu sama lain, dan tidak ada kemungkinan lagi untuk mendidik orang menjadi warga negara yang baik dari negara. Dalam keadaan demikian inilah Epicurus kemudian menciptakan ajarannya yang bersifat individualistis. Individualismenya ini kemudian mendesak universalismenya Aristoteles yang dulu sebagai kebangsaan Yunani dimaksudkan sebagai dasar bagi cara berpikir mereka. Jadi Epicurus adalah pencipta daripada ajaran individualisme yang menganggap bahwa elemen atau bagian terpenting bukanlah negara atau masyarakat, seperti dalam universalismenya Aristoteles, tapi elemen atau bagian terpenting adalah individu itu sendiri sebagai anggota masyarakat. Bahwa adanya negara itu adalah untuk memenuhi kepentingan individu-individu itu sendiri. Oleh karena masyarakat itu terdiri daripada individu sebagai atom dan individu inilah sebagai bagian terpenting, maka ajaran Epicurus tentang sifat susunan masyarakat atau negara disebut ajaran atomisme. Ini adalah sebagai lawan daripada organismenya Aristoteles. Dalam ajaran Epicurus ini terkandung benih-benih pertama daripada ajaran perjanjian masyarakat yang kemudian akan muncul. Ini terbukti bahwa dalam ajaran Epicurus itu orang dianggap sebagai atom atau elemen pokok yang terkecil yang mempunyai kepribadian sendiri, maka dalam negara kepentingan individu itulah yang harus diutamakan sebagai dasar daripada kepentingan negara. Karena bila individu itu bahagia, akan demikian pula negara. Tetapi dalam masyarakat itu sering timbul kekacauan dan kekerasan yang dapat mengancam ketentraman dan kebahagiaan individu. Maka untuk mencegah jangan sampai timbul kekerasan-kekerasan dan ketidakadilan, negara lalu mengeluarkan undang-undang. Tetapi undang-undang ini belum dapat berlaku kalau belum mendapat persetujuan dari para individu. Jadi untuk berlakunya suatu undang-undang, suara dari individu-individu untuk menyetujui adalah sangat menentukan. Disinilah letak benih-benih daripada perjanjian masyarakat. Benih-benih perjanjian masyarakat yang telah diletakkan Epicurus ini nantinya dasar-dasarnya akan diberikan oleh
Marsilius, seorang sarjana dari abad pertengahan yang kemudian dikembangkan oleh sarjana-sarjana hukum alam pada abad ke-17 dan abad ke-18. Negara menurut Epicurus itu adalah merupakan hasil daripada perbuatan manusia yang diciptakan untuk menyelenggarakan kepentingan anggota-anggotanya. Masyarakat tidak merupakan realita dan tidak mempunyai dasar kehidupan sendiri. Manusia itu adalah sebagai individu dan sebagai anggota masyarakat yang mempunyai dasar-dasar kehidupan yang mandiri dan yang merupakan realita. Jadi menurut Epicurus yang hidup itu adalah individunya, yang merupakan keutuhan itu adalah individunya. Sedang negara atau masyarakat adalah buatan daripada individu-individu tersebut. Jadi sama dengan benda yang mati dan merupakan suatu mekanisme. Maka yang harus diutamakan adalah individunya. Kepentingan individulah yang pertama-tama harus dipenuhi. Sebab individu inilah yang menciptakan negara. Oleh karena itu, kalau kepentingan individu dipenuhi, ia akan menjadi kuat dan demikian pula lah keadaan negara yang diciptakannya. Negara diciptakan dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Jadi negara hanyalah merupakan alat saja untuk dapat melangsungkan hidupnya. Dalam hal ini, menurut Epicurus, negara itu mungkin dibuat oleh manusia dengan secara sengaja atau mungkin hanya secara kebetulan saja. Tetapi bagaimanapun juga, negara itu meski untuk kepentingan manusia dan tugas negara hanyalah melayani manusia, jadi pada hakikatnya negara adalah merupakan alat bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Sedangkan tujuan negara adalah menyelenggarakan ketertiban dan keamanan. Dan untuk terselenggaranya ini, orang harus menunjukkan diri kepada pemerintah yang bagaimanapun bentuk dan sifatnya. Maka menurut Epicurus, tujuan negara itu selain menyelenggarakan ketertiban dan keamanan, yang penting adalah menyelenggarakan kepentingan perseorangan. Jadi berarti menyelenggarakan keenakan pribadi. Tetapi dijelaskan oleh Epicurus bahwa yang dimaksud dengan keenakan pribadi itu bukanlah keenakan yang bersifat materialistis, meskipun ini kadang-kadang harus diusahakan juga. Melainkan yang penting adalah keenakan yang bersifat kejiwaan atau kerohanian. Oleh karena keenakan ini sifatnya lebih langgeng atau abadi bila dibandingkan dengan keenakan yang bersifat materialistis. Dengan demikian, kalau Plato telah berusaha memperbaiki kecenderungan hati yang orang di dalam negara melalui jalan dialektikanya, dan pula Aristoteles hendak mempertahankan keadaan itu dan hendak memperbaikinya dengan pengetahuan kenyataan yang sebenarnya, yaitu dengan ajaran filsafat ontologinya, sedangkan Epicurus dengan sikap pikirannya yang tak acuh karena terpaksa memberikan penyesuaian pikiran dan pertolongan kepada keadaan yang bobrok tanpa harapan, tanpa usaha untuk menyelamatkan diri dari keadaan-keadaan itu. Oleh karena itu, ajaran Epicurus tentang negara dan hukum hanya berkembang dan mempunyai manfaat pada saat itu saja. Sedang untuk kemudian tidak akan mempunyai nilai sama sekali, bahkan untuk di kemudian hari saja ajarannya itu sudah tidak dapat mempunyai nilai sama sekali. Karena keadaan telah berubah sama sekali, sedangkan ajaran Epicurus itu kiranya hanyalah khusus ditujukan untuk memperbaiki atau mengatasi kebobrokan masyarakat pada saat itu saja. Maka ketidakacuhan seperti mazhab filsafat yang kedua dari masa Yunani, yaitu mazhab kaum Stoa. Yang kelima ada Zeno, mazhab filsafat yang kedua dari zaman Yunani ini sebelum negara itu ditaklukkan oleh Romawi adalah mazhab filsafat dari kaum Stoa atau Stoikim. Tokohnya adalah Zeno. Dinamakan kaum Stoa karena Zeno selalu memberikan pelajaran di lorong-lorong yang banyak tonggak temboknya atau stoa. Seperti halnya Aristoteles, pada waktu ia menjadi maha guru filsafat pada perguruan tinggi filsafat di Athena, mempunyai kebiasaan memberikan pelajaran sambil berjalan kian kemari, maka mazhab filsafatnya dinamakan peripatetis. Ajaran filsafat Zeno adalah sangat berlawanan dengan ajaran Epicurus, sebab ajaran Epicurus berpokok pangkal pada manusia sebagai atom dan pandangan hidupnya yang individualistis, sedangkan kalau ajaran Zeno bersifat universalistis. Dan universalismenya itu tidak hanya meliputi bangsa Yunani saja seperti yang diajarkan dalam filsafatnya Aristoteles, tetapi meliputi seluruh manusia
seluruh kemanusiaan. Oleh karena itu, lenyaplah perbedaan antara orang-orang Yunani dengan orang biadab, antara orang yang merdeka dengan budak, dan kemudian timbullah moral yang memungkinkan terbentuknya kerajaan dunia, di mana setiap orang mempunyai kedudukan yang sama sebagai warga dunia. Karena itu, oleh kaum Stoa, orang-orang yang hidup di dalam masyarakat itu digambarkan sebagai suatu kesatuan yang tidak bersifat abstrak. Dan inilah yang memungkinkan terciptanya persatuan umat manusia itu. Hukum yang berlaku adalah hukum alam. Hukum ini sifatnya adalah abadi dan tidak berubah-ubah. Di antara hukum alam ini adalah akal kita, yang memungkinkan kita dapat mengetahui segala hal. Dan inilah yang memberi kemungkinan kepada manusia untuk membentuk negara dunia. Dengan demikian, kaum Stoa menempatkan ajaran tentang hukum alam yang telah diajarkan oleh Aristoteles itu dalam pusat pikiran mereka mengenai negara dan hukum, dan sekaligus merubah arti manusia dan makhluk yang mempunyai perasaan emosional dan susila menjadi seorang ahli pikir yang abstrak dan berakal. Karena akibat daripada keadaan yang mendahului, maka praktis ajaran kaum Stoa ini bersifat dua hal, yaitu di satu pihak menggambarkan manusia yang merasa kosong dalam masyarakat yang sedang mengalami kebobrokan, dalam arti kebobrokan sosial etis. Sedang pada pihak yang lain kaum Stoa menunjukkan pula jalan keluar dari kebobrokan masyarakat serta keruntuhan negara ini dengan syarat etis minimum. Kaum Stoa dengan ajarannya yang bersifat universalistis sebenarnya ingin mengajarkan bahwa orang itu harus menyesuaikan diri dengan susunan dunia internasional, dan dengan demikian praktis mematikan alam pikiran dan demokrasi nasional seperti yang telah diajarkan oleh Aristoteles. Bersamaan dengan ini, bangsa Romawi sedang melebarkan sayap kerajaan dunianya. Oleh karena itu, bangsa Romawi justru akan mengoper filsafat kaum Stoa ini dari bangsa Yunani sebagai barang sesuatu yang sangat berguna bagi mereka, yaitu untuk menciptakan kerajaan dunia. Maka dengan demikian sampailah kita pada zaman Romawi.